Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ran Herlianti dengan NIM 2305 0150 0008. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi problema fonologis dalam bahasa Indonesia. Problema fonologis dalam bahasa Indonesia ini, tepatnya dalam materi fonologis, itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah problema unsur serapan. Jadi perlu diketahui bahwa kata serapan merupakan kata yang digunakan dalam bahasa sehari-hari yang berasal atau yang telah diserap dari bahasa asing. Problema fonologis akibat unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat terjadi ketika kata-kata dari bahasa asing diserap dan diucapkan dengan cara yang tidak sesuai dengan norma pengucapan bahasa Indonesia. Ini dapat memunculkan variasi pelafalan yang mungkin sulit dipahami oleh penutur asli atau dapat menciptakan ketidaksesuaian dalam penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Nah, dalam fonologis ini, kata serapan dapat mengakibatkan penghilangan bunyi, pelemahan bunyi, serta penambahan bunyi. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai akibat-akibat yang terjadi karena adanya unsur serapan dalam fonologi. Nah, yang pertama penghilangan bunyi. Penghilangan bunyi ini pada kata serapan dalam bahasa Indonesia dapat terjadi melalui beberapa proses fonologis. Salah satunya adalah penghilangan bunyi akhir. Misalnya, penghilangan bunyi vokal di akhir kata. Contoh perubahan ini terjadi pada kata serapan dalam bahasa Arab seperti abadiyu yang diserap dalam bahasa Indonesia menjadi abadi. Pada kata ini, hasil serapan dalam bahasa Indonesia yakni abadi yang berasal dari bahasa Arab abadiyu, terjadi kasus penghilangan bunyi yakni bunyi yu. Lalu kasus yang sama terjadi pula pada contoh ghaibu dalam bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi gaib. Nah, pada kasus ini fonem o pada ghaibu hilang ketika diserap dalam bahasa Indonesia menjadi gaib. Lalu yang kedua, penambahan bunyi. Penambahan bunyi kata serapan dalam fonologi terjadi ketika suatu kata serapan dari bahasa asing mengalami penambahan bunyi vokal seperti a, i, atau u. Contoh penambahan i terdapat dalam kata bahasa Indonesia fikih yang diserap dalam bahasa Arab yang bunyinya fiqh. Pada kasus ini terdapat penambahan fonem i pada kata fikih. Yang ketiga, pelemahan bunyi. Seperti kata bani yang berasal dari bahasa Arab kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi bani. Pada hal ini, bani dalam bahasa Arab dilafalkan dengan bunyi vokal tinggi atau dibaca dengan kuat. Akan tetapi pada bahasa Indonesia, i yang berada di akhir kata ini dibaca lemah atau tak sejelas saat diucapkan dalam bahasa Arab. Maka kasus ini disebut dengan pelemahan bunyi. Selanjutnya, problem hiperkoreksi. Jadi, hiperkoreksi dalam fonologi itu adalah kesalahan yang terjadi ketika seseorang membetulkan bentuk yang sebenarnya sudah benar sehingga akhirnya menjadi salah. Contoh dalam bahasa Indonesia adalah perubahan ejaan yang sebenarnya sudah benar seperti yang kita sering ucapkan dalam bahasa sehari-hari, yakni mengubah utang menjadi hutang dan figura menjadi figura. Selanjutnya karena problem kedaerahan. Nah, problem fonologi akibat pengaruh kedaerahan mengacu pada kesalahan dalam pengucapan bunyi-bunyi bahasa yang disebabkan oleh pengaruh dialek atau kedaerahan, seperti penggunaan fonem e pada daerah Toraja.
Nah, dalam kasus ini, fonem E dalam bahasa daerah Toraja itu dilafalkan semuanya dalam bunyi E, tak ada E. Misalnya kata tetapi yang diucapkan menjadi tetapi, atau telah yang diucapkan dengan bunyi telah. Terdapat juga pada kata air yang biasanya diucapkan variasinya seperti air di beberapa daerah tertentu, sehingga menciptakan perbedaan dalam pelafalan antar lokasi. Jadi, ini adalah contoh problema fonologis yang timbul akibat pengaruh kedaerahan dalam bahasa. Nah, jadi itulah tadi beberapa pembahasan saya mengenai problema fonologis dalam bahasa Indonesia. Dan tentu telah banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Jikapun ada penjelasan yang masih keliru, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.